Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat iman rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang akidah Islam dan pembahasan yang sudah kita mulai baru pengantar, yaitu tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Pengantar yang sudah disampaikan bulan lalu adalah tentang urgensi atau pentingnya kita iman kepada hari akhir. Dan malam ini kita akan masuk kepada bahasan pertama tentang iman kepada hari akhir, yaitu tentang al-maut. Lengkapnya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab akidah, iman kepada hari akhir itu memuat pembahasan pertama tentang al-maut, tentang kematian. Sebab kematian itu adalah yang pertama kali ketika seseorang mengalami hari akhir. Walaupun belum kiamat, tapi orang sudah tidak di dunia itu dengan al-maut, kematian. Bahasan yang kedua itu tentang al-barzah, membahas tentang barzah, yang alam pembatas antara dunia dan akhirat. Orang itu sudah meninggal, sudah mati, tapi belum kiamat. Nah, itu namanya alam barzah, alam pembatasan, batas antara dunia akhirat. Pembahasan ketiga, nah itu namanya alamat usana, tanda-tanda kiamat. Jadi kiamat itu sebelum datang itu ada tanda-tanda yang mendahulunya. Dibagi dua, nanti ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda itu baik kecil besar itu dibagi tiga nanti Pak. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada yang masih terjadi dan belum terjadi. Itu. Nah, masuk setelah tanda-tanda, tahapan berikutnya membahas tentang kiamat. Nah, itu adalah peristiwa kehancuran dunia, alam semesta, itu kiamat namanya. Nah, setelah itu ada pembahasan tentang baas, itu kebangkitan manusia di akhirat setelah mengalami kematian. Setelah baas ada pembahasan tentang hasyar, mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat manusia berkumpul di akhirat untuk menghadapi pertanggungjawaban. Setelah mahsyar itu ada namanya hisab, perhitungan amal manusia, ya, baik dan buruk, pahala dosa itu dihisab, perhitungan. Kemudian ada mizan, itu timbangan, ya, manusia ditimbang amal kebaikannya. Kemudian juga ada sirat. Sirat itu adalah semacam jembatan yang membentang di atas neraka. Kalau orang bisa melewatinya, dia akan sampai ke surga. Itu sirat. Kemudian ada juga pembahasan tentang syafaat. Itu bantuan dari Nabi kepada manusia pada saat yang dibutuhkan, itu syafaat. Kemudian ada yang disebut dengan surga dan neraka, itu terakhir. Jadi pembahasan terakhir tentang hari akhir itu adalah surga, neraka. Itu dua tempat yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah tempat yang abadi. Surga itu akan kekal dengan penghuninya. Neraka juga akan kekal dengan penghuninya, orang kafir. Orang beriman akan dikeluarkan dan masuk surga. Itu pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Rasanya itu ada 12 pokok pembahasan. Yang satu pembahasan itu butuh satu pertemuan, sebulan sekali, ya setahun atau begitu tamat setahun Pak, lupa lagi yang sudah dibahas karena sudah lama ya. Gak apa-apa lah. Kalau Bapak itu pernah lupa, pertanda pernah ingat itu Pak. Saya yang khawatir Bapak tidak pernah lupa, sebab tidak pernah ingat itu yang dikhawatirkan.
Ya kalau lupa teringat itu hal yang wajar. Baik. Nah, malam ini kita masuk bahasan pertama tentang al-maut, tentang kematian. Nah, saya batasi Pak kematian ini menurut Al-Quran. Kebetulan ya, dulu saya pernah diminta untuk menyampaikan materi diskusi pengajian tentang kematian. Saya kebagian judulnya kematian dalam perspektif Al-Quran. Nah, masih ada tersimpan di lemari, akhirnya dibongkar dan difotokopikan. Ini kematian dalam perspektif Al-Quran. Ya tentu saja kalau kita membahas kematian itu membahas masa depan kita ya, masa depan kita yang akan mengalami kematian itu. Kalau kematian dibahas dengan pendekatan ilmu, baik ilmu itu ilmu yang empiris atau yang rasional, itu tidak akan lengkap selengkap kalau kita membahas dengan pendekatan wahyu. Jadi kematian ini harus menggunakan wahyu Al-Quran. Kalau kematian dibahas dengan ilmu, ya misalkan ilmu kedokteran ya, itu jawabannya tidak lengkap. Misalkan ya, apa itu mati? Nah kalau para dokter dia mengatakan orang mati itu orang yang organnya berhenti berfungsi. Jadi ketika terjadi disfungsi organ tubuh tidak berfungsi. Kalau ditanya lebih jauh, kenapa organ tidak berfungsi jadi mati? Gitu ya. Itu jawabannya seperti itu. Jadi mati menurut ilmu itu kan ya berhentinya fungsi organ. Kalau misalkan orang ditembak kepalanya, otaknya kan hancur, otomatis jantungnya berhenti, ginjalnya berhenti, paru-paru berhenti, darah nggak mulai mati. Sekarang jangan kepala ditembak dadanya aja jantungnya karena kepalanya kan aman, jantung pecah, otak itu berhenti. Sampai cobaan kan? Itu jangan dicoba lah. Itu sudah bisa dibuktikan. Jadi itu pendekatan kedokteran. Nah kalau menurut Al-Quran nanti nomor 5 itu ada nomor 5 ya. Para ulama merumuskan bahwa kematian itu adalah peristiwa berpisahnya ruh dari tubuh manusia. Itu mati. Jadi manusia itu kan gabungan antara tubuh dan ruh. Nah ketika tubuh dan ruh ini bergabung bersama-sama itu hidup. Nah ketika ruhnya berpisah dengan tubuh, maka itulah yang disebut dengan mati. Nah masalah ruh ini kan tidak bisa dibahas dengan ilmu. Tidak ada ilmu yang bisa membahas masalah ruh. Itu yas'alunaka amiru qul aruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat 85. Jadi mereka bertanya tentang ruh ya, yas'alunaka amiru qul, katakan aruhu min amri rabbi, ruh urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi tentang ruh saja tidak bisa dipahami. Tapi diyakini itu ada di dalam diri manusia. Nah hadirin, kita akan menyampaikan poin-poin terpenting Pak tentang kematian menurut Al-Quran ya. Ada 12 Pak yang ditulis di sana di fotokopian. Pertama, kematian adalah suatu kepastian. Jadi kepastian itu yang tidak mungkin terbantahkan, pasti akan terjadi. Kalau kita mengenal adanya ilmu pastinya, ya sekarang itu diganti namanya matematika. Kenapa? Karena ternyata tidak semuanya pasti. Dalam ilmu pasti itu ada yang tidak pasti, ada teori kemungkinan, probabilitas kan. Jadi tidak pasti semuanya. Jadi kata Al-Ghazali, yang paling pasti di dunia itu hanya satu, itu kematian, itu pasti terjadi. Nah di Quran, saya tampilkan 3 rujukan di Quran, surat 3 ayat 185, surat 21 ayat 35, dan surat 29 ayat 57. Nah, saya berharap Bapak Ibu itu akrab dengan nomor surat ya. Saya percayalah masih banyak yang belum hafal nomor-nomor surat di Quran. Nomor 1 Al-Fatihah masih sudah hafal. Nomor 114 Anas itu hafal Pak.
apa? Yang pertama terakhir. Nah, nomor 3 itu surat Al-Imran. Kalau 21 itu surat Al-Anbiya. 29 surat apa? Ya, cari ya. Nah, kita ambil apa surat 3. Nah, itu ketiga ayat ini sama depannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ini sudah jelas. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan kebenaran ayat ini sudah bisa disaksikan oleh pengalaman manusia. Sejak zaman dulu sampai sekarang, itu manusia itu tidak ada yang abadi, semuanya mati. Baik itu yang berumur pendek, berumur panjang, akhirnya mati juga. Ada yang mati karena sakit, mati karena kecelakaan, atau mati tanpa sebab apapun. Yang jelas mati aja. Ya, jadi kepastian bagi setiap manusia yang bernyawa. Ini 3 ayat, semuanya diawali dengan ulul nafsin dha'iqatul maut 3 kali Al-Quran. Surat 3, 21 dan 29. 2 apa? Kita singkat aja Pak ya. Poin kedua, kematian tak dapat dihindari. Ini akibat yang pertama. Karena kematian itu suatu kepastian, maka kematian tak dapat dihindari. Biasanya Pak, melalui manusia itu takut mati dan ingin hidup abadi. Itu pasti. Makanya ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, itu godaan begini, Adam, tahu nggak kenapa Allah melarang kamu makan buah ini? Sebab buah ini kalau dimakan membuat kamu abadi. Itu buah keabadian, khuldi. Nah, khuldi itu kan artinya keabadian. Dan nama itu bukan Allah yang memberikan. Iblis mengatakan kalau makan buah ini kamu akan abadi. Ternyata Adam kan ingin abadi, dimakan. Nah, ternyata tidak abadi, mati juga akhirnya. Nah, jadi kematian ini kan biasanya manusia membenci dan menghindari, berusaha. Semua orang sadar pasti akan mati, tapi berusaha diulurkan, Pak, diperpanjang sama hidupnya. Makanya ada lagu panjang umurnya kan, ulang tahun ya, semoga panjang umur dan bahagia kan. Ternyata pendek umur celaka, itu kan doa. Orang tuh ingin abadi, tapi tidak bisa karena kematian tak dapat dihindari. Yang bisa dihindari itu penyebab kematian. Misalkan, kenapa orang itu mati karena sakit, maka hindari sakit. Makanya orang itu berusaha menghindari sakit supaya tidak mati. Atau misalkan orang mati karena celaka, maka hindarilah kegiatan yang membuat celaka supaya tidak mati. Apa misalkan naik pesawat bisa jatuh, jangan naik pesawat, Pak. Naik kapal laut aja, jangan naik kapal laut. Naik kereta api, gerbongnya putus, jangan. Naik bis aja ke jurang, jangan. Udah naik ini angkot aja, naik angkot nanti nabrak pohon besar, jangan. Naik ojek aja, naik nabrak tiang listrik, udah tinggal di rumah saja, mati dulu. Itu sebabnya dihindari. Nah, ini ada ucapan yang sangat menarik dari Buya Hamka ya. Orang itu banyak yang takut naik pesawat. Saya dulu pernah naik pesawat pertama kali tahun berapa ya Pak, itu takut Pak. Kebayang pesawat jatuh ke laut Pak, udah mati. Maka begitu di atas, saya mah nggak bisa tidur Pak, berdiri lah di rumah. Ya Allah, selamatkan, jangan jatuh. Orang lain mah tidur karena biasa mungkin ya. Orang kampung kan baru naik pesawat Pak, nggak bisa tidur. Kenapa berdoa, berzikir? Nah begitu pesawat turun ke bawah landing, dikirnya berhenti. Pas naik, baca lagi, takut Pak. Nah, kata Buya Hamka, kenapa orang itu takut naik pesawat, tapi tidak takut naik tempat tidur? Padahal kebanyakan orang mati di atas tempat tidur, bukan di pesawat. Siapa yang paling sering naik pesawat Pak? Pilot. Saya punya teman pilot Pak, tiap hari naik pesawat. Sekarang udah pensiun, masih hidup. Padahal tiap hari itu naik pesawat musim hujan, musim badai. Dia tuh sering mengalami goncangan-goncangan, turbulensi, tapi selalu
datanya Pak, pilot pramugari di mana mereka kebanyakan mati di tempat tidurnya. Nah, mengapa manusia takut naik pesawat? Kenapa tidak takut naik tempat tidur? Itu tolong dijawab Pak. Harusnya nanti mau tidur takut kalau di sini saya mati nanti. Ini ya. Jadi surat 4 tadi di sana ayatnya 78. Itu asalnya 77, ternyata salah Pak, 78 yang benar. Surat 4, surat An-Nisa ya 78 ya. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayadah. Jadi kematian akan menjemput kamu dimanapun kamu berada, meskipun kamu berada di bawah benteng yang tinggi dan kokoh. Mungkin sekarang di dalam bunker Pak ya, supaya selamat orang masuk ke bunker. Kan benteng yang kuat, yang kokoh. Atau orang misalkan masuk ke dalam peti besi, malah mati Pak, nggak ada oksigen. Jadi dimanapun berada, kematian akan selalu mengejarnya. Tidak ada tempat yang aman untuk menghindari kematian. Ini yang kedua, kematian tak dapat dihindari. Yang ketiga Pak, kematian terjadi dengan izin Allah. Nah ini orang beriman harus meyakini mati itu, kalau orang bilang berhentinya organ tubuh, tapi itu semuanya dengan izin Allah. Mungkin sebab akibatnya begitu, tapi hakikatnya mati itu dengan izin Allah. Allah mengizinkan mati, matilah orang itu. Belum diizinkan, belum mati. Surat 3 ayat 45. An-Nisa ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Dan seseorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Seorang tentara yang sering berperang di barisan depan, biasa berhadapan dengan peluru-peluru atau bom-bom ya. Kalau belum saatnya mati, dia akan hidup terus kan. Tapi orang yang belum pernah perang, tiba-tiba mati karena pelor, kenapa? Sedang jalan-jalan dipikul kan ada pelurunya saat mati. Ini masalahnya izin Allah. Ada seorang yang sudah tua, keluar masuk rumah sakit sering karena sakit, sembuh sakit sembuh, masuk rumah sakit berulang-ulang, diantar oleh suaminya, ibu-ibu. Ternyata yang meninggal siapa? Suaminya yang mengantar. Ibunya masih panjang umur. Apa buktinya kalau ini panjang umur? Saya di rumah sakit panjang umur kan? Kalau panjang umur jarak rumah sakit, suaminya meninggal, ibunya enggak. Ini izin Allah. Orang yang meloncat dari pohon kelapa ke bawah, kira-kira mati enggak? Belum tentu. Bila Allah belum izinkan, orang belum mati. Pas loncat pohon kelapa, ada tukang kasur di bawah, paling ringsek. Selalu itu tukang kasur kan. Tapi kalau sudah saatnya begitu loncat ya mati. Tapi saya sarankan jangan mencoba itu. Khawatir pas meloncat dari pohon kelapa, ya Allah mengizinkan mati kan. Ini kematian terjadi dengan izin Allah. 4. Saat kematian adalah rahasia Allah. Rahasia. Jadi waktunya kapan itu mati Allah yang tahu. Di mana mati Allah yang tahu. Surat 31 surat Luqman 31 surat Luqman ayat 34. Ini ayatnya agak panjang. Di sana disebutkan ada 5 Pak. Ada 5 rahasia Allah. Yang pertama, kedua, ketiga itu tidak dibahas. Cuma ini yang penting. Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Jadi wa ma tadri, tidak ada yang tahu nafsun seseorang bi ai ardin tamut, di mana ia akan mati. Apakah matinya di Bandung atau di Surabaya, di Jakarta, itu nggak ada yang tahu. Ada hadis yang mengatakan kalau seseorang itu ditakdirkan mati di tempat tertentu, maka Allah akan menggiring orang itu datang ke tempat tersebut. Misalkan ya Bapak lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung, punya istri orang Bandung, keluarga di Bandung, kerja di Bandung, tapi ditakdirkan akan mati di Medan misalkan.
Mana dapat ujung-ujung hayang ke Medan? Ya ke Medan dah. Mau apa? Ya ingin tahu dalam apa? Ke Medan. Mati di Medan. Makanya kalau bapak biasa di Bandung, ujung-ujung hayang ke Medan, pulang ke Medan, di sini mau kerjaan. Khawatir di sana takdir mati, dari cuma tidak tahu itu rahasia apa ya. Saat kematian juga tempatnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 34. Jadi kematian itu waktunya Allah yang merahasiakan, tidak ada yang tahu. Dan saya pikir Pak, mending tidak tahu. Kalau tahu, rasanya akan gelisah, hidup kita stres. Coba kalau tahu umur kita setahun lagi, wah jika makan tidur nggak enak, jika mati terus. Atau misalkan kalau dekat, jamaah hadirin misalkan, jamaah mati sebulan lagi. Kecuali penceramah, pasti akan bingung, stres Pak. Kalau saya tenang aja Pak kalau berceramah. Rahasia. Yang kelima Pak. Tidur adalah mati kecil. Ini saya pakai tanda petik ya. Jadi orang kan sering bertanya, bagaimana rasanya mati? Itu sama dengan tidur. Jadi kalau kita ingin tahu mati itu seperti apa, itu seperti kita tidur, cuma bedanya kalau tidur itu kan awalnya tuh nyaman, ngantuk. Kalau mati itu awalnya nanti mengerikan, namanya sakatul maut. Tapi ketika tidur dan mati sama kondisinya, orang itu tidak ingat apa-apa. Kenapa? Ya karena mati kan. Nah lihat surat 39 ayat 42. Surat 39 surat Az-Zumar. Az-Zumar 42 saya bacakan ya. Ini karena penting saya bacakan lengkap ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu memegang nyawa seseorang ketika mati. Jadi maksudnya dipegang itu diambil. Jadi orang yang mati itu nyawanya diambil, ruhnya dicabut. Itulah mati. Nah, ketika mati itu nyawanya dipegang Allah. Walati lam tamut fi manamika, demikian pula Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati tidur. Jadi orang tidur itu kan tidak ingat apa-apa, itu nyawanya dipegang, diangkat itu. Nah, fayumsiku allati qada alaiha mauta. Allah memegang nyawa orang yang mati untuk selamanya. Jadi enggak dikembalikan lagi, diambil aja, matilah orang itu. Tapi wa yusilul ukra ila ajalin musamma. Tapi Allah melepaskan nyawa itu kepada orang yang tidur sampai dia ajalnya pada saatnya nanti. Jadi itu bedanya. Jadi kalau orang yang mati nyawanya diambil dan tidak dikembalikan lagi. Orang yang tidur, nah ketika dia bangun nyawanya itu dikembalikan, ruhnya balik lagi ke tubuh. Jadilah dia bangun. Ini rahasia mati itu sama dengan tidur. Makanya jangan terlampau ditakuti Pak. Kita kan suka tidur, bahkan ada orang yang hobinya tidur sampai dia mendapat berat bapak tumor. Kenapa? Hobinya tidur Pak, tukang tidur, tumor dibilangnya. Itu sudah ya. Nah, jadi betapa enaknya tidur. Mati juga seperti itu Pak. Sebenarnya kan. Nah, tidur itu mati, bangun hidup. Makanya doa menjelang tidur ya, yang sudah kita hafalkan dan kita amalkan itu hidup dan mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut kan. Bismika dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Jadi sebelum tidur kita hidup, begitu tidur kita mati. Nah, bangun tidur doanya kan hafal ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah Engkau matikan kami, wa ilaihi dan kepadanya nusyur kami kembali. Jadi orang yang bangun itu adalah Allah hidupkan dia setelah tidur, setelah mati.
Jadi bangun itu ibarat hidup, sedangkan hidup adalah mati. Maka tiap hari kita itu sebenarnya mengalami hidup dan mati. Itu pelajaran buat kita. Cuman kita kadang-kadang tidak pernah ingat bahwa tidur itu sama dengan mati, bangun adalah hidup. Makanya jarang ingat kematian. Ya, kalau saya Pak, kalau ingat mati itu pas tidur malam, tengah malam terjaga, mati lampu. Karena ingat juga lampu bor tinggi itu, gelap gulita, tapi kapan terang menerang Pak, tenang beliau. Itu kesalahannya. Jadi mati kecil adalah tidur. Makanya seorang seniman Ebet Ade mengatakan kematian adalah tidur panjang. Maka mimpi indahlah engkau Kamelia. Kamelia apa? Yang keempat kan Kamelia mati kan dikuburkan, kematian adalah tidur panjang benar. Maka mimpi indahlah engkau. Kata Ebet Ade itu, Ebet pernah baca surat Jumat 45. Tidur itu adalah mati. Baik Pak, lanjut yang keenam. Nah ini pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh manusia tanpa Al-Quran. Berapa kali manusia mati dan berapa kali manusia hidup? Jawabannya ada di sini. Manusia mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Nah kalau tanpa Al-Quran bingung. Kebanyakan orang mengatakan mati sekali nanti, hidup sekali selesai. Itulah orang ateis. Orang ateis yang tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada Al-Quran, kepada Allah kan mati sekali aja. Kemudian udah mati seterusnya, hidup juga sekarang. Nah, Al-Quran mengatakan 2 kali mati, 2 kali hidup. Yang pertama apa dulu? Mati. Yang kedua hidup. Yang ketiga mati. Keempat hidup. Udah hidup terus tidak ada mati lagi. Abadi. Dilihat di surat 2 ayat 28 ya, Al-Baqarah. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu itu kufur kepada Allah padahal dahulu kamu mati, lalu Allah hidupkan, lalu mati, lalu hidup, kepadanya kembali. Jadi hidup mati dulu, kemudian hidup, mati dan hidup. Mati yang pertama kapan? Sebelum lahir, di alam rahim. Sampai usia 4 bulan mati. Nah, usia 4 bulan hidup, lahir, nah, hidup yang kedua di dunia. Mati kedua nanti di alam barzah. Hidup yang kedua di akhirat. Sudah hidup yang kedua tidak ada lagi mati. Jadi hidup yang kedua itu abadi. Ya, jadi kalau kita ingin abadi, memang Allah menciptakan manusia itu abadi, cuma nanti di akhirat. Tempatnya di surga atau di neraka. Kalau saya di surga, sumpah Pak, di surga. Ya kalau Bapak Ibu beda, kita saling menghargai saja. Oh sama ya, syukur ya. 2 kali mati, 2 kali hidup. Ayat lain surat 40 ini, ayat 11 Pak. Surat Ghafir ya. Surat Ghafir itu mengatakan, nah ini perkataan orang-orang di neraka nanti. Orang-orang yang durhaka akan berkata, qalu, mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, amat tanas nataini, engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaitanas nataini, engkau hidupkan kami 2 kali. Fa tarokna bidulumina, sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin sabil, adakah jalan keluar dari kesulitan ini? Jawabannya tidak ada jalan keluar. Ini penyesalan di neraka. Mereka mengakui dosa dan mengakui mati 2 kali, hidup 2 kali. Nah, itu yang keenam. Baik, yang ketujuh hadirin. Nah, yang ketujuh, mati dan hidup sebagai ujian. Ini menjelaskan harus lewat Al-Quran ya. Kalau dengan ilmu pengetahuan tidak akan bisa terjawab. Untuk apa adanya mati dan hidup? Jawabannya untuk ujian. Surat 67 ayat 2 dibahas pekan lalu tentang membahas ikhlas ya. Al-Nabi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayata. Menciptakan mati dan hidup liyabluwakum untuk menguji kamu. Ayyukum siapa di antara kamu ahsanu amala yang paling baik amalnya. Nah, yang paling baik itu menurut Fudailiyah ya. Dua, pertama adalah akhlasohu yang paling ikhlas. Bukan lalu kan bahas itu ya. Yang kedua aswabahu yang paling benar. Jadi yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas, yang paling benar, yang paling bersih niatnya karena Allah semata, dan yang paling benar, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan sunnah. Ya baik, kita lanjut yang ke-8. Nah ini ke-8 sampai ke-12 ini menceritakan Al-Quran membahas tentang bagaimana kondisi orang ketika menjelang kematian. Yang ke-8 kehadiran malaikat maut menjelang kematian. Surat 661, surat Al-An'am 61. Jadi menurut Al-Quran kematian itu Allah yang mengizinkan, tapi eksekusinya tidak oleh Allah, oleh keputusan Allah yang namanya malaikat maut. Dulu waktu membahas malaikat kita sudah bahas kan, malaikat maut itu kan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Namanya siapa? Malaikat maut. Kalau di kita itu Israel ya. Setelah dikaji ternyata di Quran, di hadis tidak ada nama Israel. Itu nama yang diberikan oleh orang Yahudi, Pak. Jadi Israelia, orang Yahudi memberikan nama itu Israel. Kalau kita mah guna malaikat maut saja. Jadi malaikat maut yang tugasnya adalah mematikan manusia dengan izin Allah. Mereka nggak sembarangan asal cabut nyawa juga enggak apa. Allah perintahkan baru mereka mencabut nyawa. Nah, berapa orang jumlahnya? Banyak. Jadi bukan seorang. Kalau seorang melakukan karunya ya. Coba pada saat yang sama ribuan orang bisa mati. Coba kemarin aja di Cisarua kan, mungkin lebih dari 100 orang mati Pak yang tertimbun. Kemudian yang tsunami Aceh kan, sibuk kan malaikat maut. Ya ini mungkin banyak kan malaikat maut. Jadi ada yang mencabut nyawa di Bandung, di Bogor, di Surabaya, di Jakarta itu. Malaikat yang berbeda, tapi tugas sama sebagai pencabut nyawa. Dan kita jangan pilih sama yang itu bagus ya. Tidak sama aja, mereka sama kepada setiap orang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah ini kehadiran malaikat maut menjelang kematian. Bahkan dalam hadis maka dikatakan beberapa saat sebelum datangnya pencabut nyawa itu sudah ada beberapa malaikat yang menampakkan diri. Ada. Mungkin 2 jam 3 jam menjelang kematian itu datang. Dalam wujud yang kalau orang soleh itu penampakannya menawar, baik. Jika orang jahat itu malaikat yang buruk wajahnya, berbis dan kasar. Jadi jangan khawatir Pak, misalkan kalau Bapak meninggal dunia jam 3 subuh, mungkin jam 8 itu ada datang dulu malaikat. Bisa kayak malam ada yang datang Pak, itu siap-siap ya. Bahwa itu pertanda kematian sudah di ambang pintu. Nah kemudian yang ke-9. Nah ini membahas ini cukup ngeri Pak. Sakaratul maut, pintu gerbang kematian. Jadi banyak ayatnya. Surat 50 ayat 19, 75, 26, 56, 83 ya. Itu beberapa ayat tentang adanya peristiwa sakaratul maut. Kalau kita melihat secara fisik Pak, secara kasat mata, orang yang sakit, misalkan orang yang sakitnya sakit jantung Pak, bayangkan kalau serangan jantung sakitnya mengerikan. Gimana kalau jantung berhenti untuk berfungsi, itu sakitnya pasti luar biasa. Atau misalkan orang yang karena serangan pecah pembuluh darah, itu sakit pusing. Nah, kalau mati, Pak, lebih sakit lagi. Kira-kira begitulah. Terus saat maut itu gerbang kematian. Nah, tentang
tentang bagaimana penderitaannya itu tidak sama, bergantung kebanyakan orang. Namun ada catatan Pak, di dalam catatan para ulama, menurut Quran dan hadis sekalian ya, berat ringannya sakaratul maut itu tidak berkaitan dengan masalah keimanan dan sholat. Jadi bisa saja ada orang soleh, sakaratul mautnya berat. Bisa aja ada orang durhaka ringan. Kenapa? Karena ada implikasi kalau orang itu mendapat sakaratul maut yang besar, yang sulit, itu pahala besar, dosanya diampuni, bahkan dia dapat pahala. Dalam hadis Nabi ketika menjalani wafatnya, beliau itu demam tinggi. Nah, ketika sahabatnya datang, kata Nabi, aku mendapat demam yang lebih tinggi daripada kamu, mungkin 2 kali lipat demam kamu. Kalau kita demam 40 derajat Celcius, Nabi bisa 80 derajat, 2 kali lipat, betapa beratnya. Tapi Nabi diberikan kekuatan. Dan kesulitan sakaratul maut tidak dapat kelihatan oleh kita. Ada orang yang ketika mati tenang, belum tentu makan begitu. Makanya jangan sampai kita tuh tertipu dengan kalimat telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan penghuni. Ya tenang kan, tegur juga, tidak ngamuk kan. Apakah dia mendapatkan kesulitan? Nggak tahu. Atau kemudahan? Nggak tahu. Tapi yang jelas, pada poin ke-10, orang beriman itu bergembira ketika sakaratul maut, walaupun dirasakan berat secara fisik. Ini lihat surat 41 ayat 30-32 Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu Pak. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya itu ketika menjelang kematian, malaikat akan berkata, nah ini kata-kata penghiburan dari malaikat, Allah takhafu, janganlah kamu takut menghadapi masa depan. Wala tahzanu, janganlah kamu sedih meninggalkan dunia. Anak, istri, kekayaan, jangan sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi sudah dijanjikan surga. Supaya walaupun dalam kondisi berat akan terasa menggembirakan. Saya dulu Pak, waktu anak saya lahir dari rahim istri saya, itu ketika menjelang melahirkan itu keringat dingin keluar dan gelisah, pokoknya sakit, merintih. Nah begitu bayi keluar, sakit juga, cuma tersenyum Pak. Kenapa senyum? Bergembira. Ternyata bayi lahir selamat, saya sekarang jadi ibu. Walaupun sedang sakit Pak, ibu itu gembira ketika bayi lahir. Saya tidak mengalami, sumpah Pak. Silakan ibu tanya ya. Walaupun sedang sakit, tapi akan terhibur dengan datangnya bayi yang lahir. Nah sama orang itu ketika sakitnya menghadapi kematian akan terhibur dengan surga. Itu digambarkan di surga buat langsung bahagia. Ini yang ke-10, kegembiraan orang beriman ketika sakaratul maut. Sebaliknya nomor 11, nah ini kita tidak mengalami salah penderitaan orang kafir ketika sakaratul maut. Ini karena penting saya bacakan apa surat 8 nih. 8 teh Al-Anfal ya. Surat 8 ayat 50. Wah, saya bacakan ya. Surat 8 ayat 50. Bagaimana orang kafir ketika menjelang dicabut nyawa. Walau tahu, itu bahasa Quran Pak. Bagaimana jika engkau melihat idiyatawafal ladzina kafarul malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka memukul wajah dan punggung orang kafir itu. Jadi wajahnya ditampar Pak, dipukul punggungnya orang kafir,
sambil berkata, waduku azab hari, rasakanlah mereka mensiksa yang dibakar. Ya pada sisa dicarikan mereka orang kafir ya. Ya kelihatannya biasa-biasa aja kan, cuma kelihatan napasnya mungkin atau matanya. Tapi kalau secara goib itu malaikat sedang memukul wajah dan punggung orang kafir dan membentak, rasakan azab yang sangat membakar buat kamu. Ini Pak, nomor 11 ya. Makanya kalau ada orang kafir selalunya kan kasihan mereka kalau mati kan disiksa oleh malaikat, di alam barzah disiksa, di neraka abadi. Mending jadi orang beriman, Pak ya. Itu yang ke-11, penderitaan orang kafir ketika sakaratul maut. Ada 2 ayat Pak, ayat yang kedua surat 6 ayat 93, arah 6 ayat 93 sama dipukul wajah dan punggungnya. Yang terakhir, yang ke-12, penyesalan manusia ketika sakaratul maut. Ini banyak dalilnya. Di sini saya tampilkan 2 surat 23 surat apa ya? Al-Mu'minun. Yang kedua surat 63 10-11 ya. Itu yang paling terkenal Al-Munafiqun Pak. Ayat 10 itu. Jadi ketika Allah menyuruh orang beriman, berinfaklah sebelum datangnya kematian. Nah, ketika kematian datang, orang akan berkata, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asodaqtu wa aku min sholihin. Ya Allah, berilah tangguh sebentar kematian, kembalikan sebentar saja, aku akan sedekah dan menjadi orang soleh. Itu kan penyesalan. Orang yang tidak pernah sedekah akan menyesal. Orang yang tidak soleh juga akan menyesal ketika sakaratul maut. Ya mudah-mudahan kita tidak menyesal apa ya. Ketika datangnya sakaratul maut justru kita bergembira dengan surga yang dijanjikan. Demikian Pak Imam, ini pembahasan iman terakhir. Yang pertama tentang al-maut ya. Di sini saya batasi kematian dalam perspektif Al-Quran. Semoga ini bahasan yang bisa menggugah kesadaran kita tentang pentingnya kita hidup dengan persiapan bekal yang optimal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.